Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum melanjutkan doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu dalam doa pagi online ini. Kalau sebentar lagi kami akan membaca dan mempergumulkan firman Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan menjamah hati dan akal budi kami. Kiranya Roh Kudus mengajar dan memberi pengertian kepada kami, agar kami bukan hanya mengerti firman Tuhan, namun juga bisa melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya Tuhan berkenan memakai hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menguraikan firman Tuhan. Mampukanlah hamba-Mu dalam berbicara, agar dapat menguraikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum kita membaca dan mempergumulkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 138, Makin Serupa Yesus Tuhanku, bersama Ibu Azalia Fabiola. Sahabat,
Mari kita membaca firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, seorang pendeta yang sedang menjalani dinas militer menceritakan pengalamannya dalam dinas begini. Pada suatu hari, sersan pelatih muncul dan tiba-tiba melemparkan sebuah granat tangan ke tengah-tengah sekelompok prajurit muda. Mereka semua lari berpencar dan buru-buru mencari perlindungan. Sersan pelatih itu mengatakan kepada mereka bahwa granat itu tidak hidup, tidak bisa meledak, dan ia cuma ingin melihat reaksi mereka. Keesokan harinya, seorang prajurit yang baru masuk menggabungkan diri ke kelompok itu. Sersan pelatih mengatakan kepada kelompok itu agar tidak memberitahu prajurit baru itu tentang apa yang akan terjadi. Sewaktu sersan itu muncul dan kemudian melemparkan granat tangan ke tengah-tengah mereka, prajurit baru yang tidak tahu bahwa granat itu tidak akan meledak, buru-buru menjatuhkan diri ke atas granat tersebut agar ledakannya tidak mencederai teman-temannya. Ia mau berkorban demi keselamatan teman-temannya, sesama prajurit. Tahun itu, prajurit itu dianugerahi satu-satunya medali yang diberikan tidak pada waktu perang. Sahabat, tidak mudah berkorban bagi orang lain, seperti yang dilakukan oleh prajurit muda itu. Pasti dia tahu risikonya. Kalau granat itu benar-benar meledak, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Sementara itu, teman-temannya akan selamat dan mungkin tidak akan mengalami luka. Sahabat, bukankah tindakan seperti itu yang dilakukan Tuhan Yesus ketika melihat kehidupan umat manusia di dalam dosa? Tuhan tahu benar bahwa manusia tidak ada yang lepas dari, dalam tanda kutip, ledakan granat yang bisa membunuh mereka. Yang dilakukan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar main-main seperti yang dilakukan sersan pelatih itu. Tuhan Yesus melakukan tindakan sungguh-sungguh hingga membuat Tuhan Yesus wafat di kayu salib. Akan tetapi, Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia dan tidak mau umat manusia mengalami hukuman dosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjatuhkan diri dalam tanda kutip di atas granat. Kalau sampai meledak, yang akan mati adalah Tuhan Yesus. Namun kita semua, umat manusia, akan selamat. Sahabat, cerita seperti ini sebetulnya sudah terlalu sering kita dengar, yaitu tentang kasih Tuhan Yesus yang begitu besar. Tuhan Yesus yang rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Mungkin kita sudah bosan dengan cerita seperti ini yang diulang-ulang. Sahabat, ada sebuah kisah. Pada hari Minggu, seorang pendeta berkhotbah seperti biasa. Tetapi pada minggu kedua, khotbah pendeta itu sama persis dengan khotbah minggu sebelumnya. Pada minggu ketiga, jemaat sudah mulai berharap pendeta itu akan menyampaikan khotbah yang berbeda. Namun ternyata khotbahnya masih sama juga dengan minggu sebelumnya. Jemaat sudah mulai gelisah. Semoga minggu depan khotbahnya sudah diganti. Pada minggu keempat, ternyata khotbahnya juga sama persis dengan khotbah minggu sebelumnya. Maka seorang anggota jemaat yang sudah tidak tahan, dia berdiri dan bertanya, "Pak Pendeta, apakah tidak ada khotbah yang lain? Kok setiap minggu khotbahnya sama terus?" Dengan tenang pendeta itu menjawab,
apakah khotbah itu sudah dilakukan atau belum? Seluruh umat terdiam. Tidak ada yang menjawab. Sahabat, kalau kita sudah sangat sering atau berulang-ulang mendengar renungan tentang kasih Tuhan Yesus kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan menasihati kita, jadilah penurut-penurut Allah. Hiduplah dalam kasih, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Sahabat, seperti prajurit yang menjatuhkan diri ke atas granat, dia berani berkorban. Namun kita tidak harus seperti itu. Bagaimana kita bisa berkorban? Misalnya berkorban untuk keluarga. Mungkin menyisihkan waktu untuk keluarga. Mungkin ikut menolong dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Atau yang lain. Bukankah nampaknya mudah? Inilah kasih seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Coba kita lakukan. Mungkin berkorban untuk melayani teman-teman di gereja. Mungkin menyambut teman-teman yang akan hadir dalam kebaktian. Apa yang kita korbankan? Waktu kita. Kita harus berangkat lebih awal. Kita harus siap berdiri dan memberikan senyum kepada teman-teman kita yang baru datang. Ini juga kasih yang kita berikan kepada teman-teman di gereja. Dan ada banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan sebagai wujud pengorbanan kita, sebagai wujud kasih kita, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Apakah kita semua siap dan bersedia untuk melakukannya? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang pengasih, yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami bersyukur atas kasih Tuhan bagi kami semua. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kami melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ya Tuhan, kasih-Mu mengajar kami untuk mengasihi sesama kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami di gereja, dan saudara-saudara kami yang lain. Mampukanlah kami meniru Tuhan Yesus dalam mengasihi semua orang, sehingga semua tindakan kami sungguh-sungguh menyerupai Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga hendak memohon kepada Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami, Indonesia. Pada tanggal 14 Februari nanti, Indonesia akan menjalani pemilu. Kami mohon Tuhan berkenan menolong seluruh rakyat Indonesia agar dapat menjadi pemilih yang cerdas, menggunakan hak pilihnya dengan baik. Kiranya Tuhan menolong agar tidak terjadi perpecahan dan kekacauan di Indonesia. Ya Tuhan, pada tanggal 14 Februari nanti, kami juga akan mengadakan kebaktian Rabu Abu. Kiranya Tuhan menolong agar pelaksanaan kebaktian dapat berjalan lancar. Banyak umat-Mu yang hadir, dan Tuhan memberkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan juga memberkati panitia Paskah dalam mempersiapkan seluruh rangkaian acara Paskah, agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Bapa Sorgawi, kami juga hendak menyerahkan sahabat-sahabat kami yang sakit dan yang lanjut usia. Mohon Tuhan berkenan memberkati mereka semua. Mohon Tuhan memberikan kesembuhan kepada yang sakit, dan Tuhan memberikan kesehatan yang baik kepada yang lanjut usia. Akhirnya, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Mohon Tuhan berkenan memberi kesehatan yang baik kepada kami semua. Tuhan memberikan kelancaran dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Melalui pekerjaan dan usaha kami, kiranya Tuhan berkenan melimpahkan rezeki dari Tuhan. Berikanlah kepada kami semua hati yang penuh sukacita, dan pakailah kami agar selalu hadir menjadi berkat bagi sesama kami melalui perbuatan kasih kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan
mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat berkarya menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.